Banking, telco, dan consumer goods. Berarti sampai dengan tahun ini banking, telco, dan consumer goods cukup menarik untuk diperhatikan. Tapi bagaimana dengan sektor energi ini? Kalau kami lihat pantauannya sejak beberapa hari lalu, energi juga koreksinya cukup dalam, walaupun memang tidak sedalam teknologi ya. Batubara juga harganya sedang terjadi ada rebound, tapi memang tidak terlalu tinggi. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, sektor energi ini sebenarnya lumayan tough sih ya kalau kita lihat ya. Mungkin kita bisa breakdown beberapa kayak komponen energi. Mungkin kita start kayak dari batubara ya. Mungkin kalau kita ngomongin batubara ini kayaknya trennya lagi lumayan nggak terlalu bagus ya. Pertama mungkin kita lihat dari sisi demand. Demand kalau kita lihat itu kan melemah ya, kelihatan beberapa negara Eropa itu dari mereka punya import itu trennya lagi lumayan turun. Nah jadi pasti demandnya nggak. Karena kenapa mereka turun demandnya? Karena pertama adalah mereka lagi shifting. Mereka pengen fokus ke energi terbarukan. Itu kelihatan dari porsi energi terbarukannya meningkat. Plus kalau kita lihat tuh kan batu bara itu punya alternatif energi, contohnya kayak gas gitu ya. Nah kalau kita lihat itu di Eropa itu gasnya secara inventory masih lumayan banyak. 75% dari kapasiti mereka itu masih ada. Nah kalau ibaratnya mereka masih ada gas, mereka akan pakai gas itu sebagai kayak sumber energinya. Plus kalau kita lihat kan kondisi sekarang kan sebenarnya nggak sedingin sebelum-sebelumnya. Jadi permintaan orang terkait dengan misalnya kayak heater itu jadi nggak terlalu tinggi jadinya. Nah jadi menurut kita berat sih. Supply-nya gimana supply-nya? Nah kalau kita dari sisi supply sebenarnya beberapa negara yang sebenarnya masih produksi bata bara, salah satunya Indonesia, itu produksinya masih lumayan tinggi nih Mbak Chef. Karena kalau kita lihat 2023 kemarin itu kita 690 juta ton. Tahun depan most likely bakal sama. Jadi produksinya tinggi, demand-nya nggak terlalu bagus, pasti kan harga akan ada koreksi ya. Nah jadi itu sih. Terus yang kedua yang menurut kita menarik adalah ngeliatin kayak contohnya India sama si China. Nah jadi mereka kan salah satu pembeli terbesar buat batu bara. Nah kalau kita lihat posisi mereka sekarang itu inventorinya lagi lumayan banyak. Iya, cadangannya lagi banyak. Cadangannya banyak, inventory di China itu sekarang 15 hari, inventory di India itu sekitar 10 hari. Dari sebelumnya mereka tuh terendah sekitar 10 dan 5 hari. Nah jadi inventory banyak, demand pasti nggak terlalu ini. Nah jadi batu bara menurut kita tough ya. Sama kelihatan di global itu kan ada shifting ya. Buat energi yang fosil itu udah turun terus, energi yang non fosil itu trennya lagi naik. Jadi menurut kita agak lumayan berat. Kalau kita ngomongin dari sisi minyak, ini sebenarnya volatility masih lumayan tinggi karena selalu ingat bahwa ketika misalnya ekonomi activity-nya drop, pasti demand buat energi juga bakal lemah. Kenapa kita bisa bilang drop ya buat ekonomi activity? Karena kalau kita lihat growth, tahun ini mungkin global growth tuh 3%, tahun depan sedikit melambat ke 2,9%. China sebagai salah satu pembeli energi paling besar, growth-nya tahun depan itu akan di level 4,5%, tahun ini 5%. Jadi kelihatan banget perlambatan aktivitinya. Nah, jadi itu sebenarnya beratnya buat si minyak. Sama dari sisi supply. Nah, supply ini sebenarnya lumayan tough ya, karena kita tahu kan sebenarnya supply ini kan yang lumayan dominan kan adalah OPEC Plus ya. OPEC Plus itu kan bisa sampai 30% ke mereka punya production. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi struktur demand dan supply-nya itu sebenarnya masih excess demand. Karena kalau kita lihat data terakhir, permintaan per hari itu sekarang sekitar 104 juta barrels per hari, supply-nya cuma 102. Jadi ada excess demand sebenarnya. Nah, cuman PR-nya adalah kalau seandainya tahun depannya demand-nya ini melemah. Plus ibaratnya supply mungkin masih bakal tinggi, karena supply-nya ini tough-nya sebenarnya gini. Pertama, kalau kita Arab Saudi itu sebenarnya pengen harga minyaknya tinggi. Makanya mereka minta tuh negara OPEC gitu, ayo pangkas kita punya produksi. Arab Saudi kan udah pangkas sampai 1 juta kan. Dan dia minta negara OPEC Plus itu pangkasnya sampai 2 juta barrels per day. Cuman biasanya secara historical mereka bandel, nggak comply gitu ya. Nah jadi kalau misalnya production tinggi, pasti kan harga bakal ada koreksi. Plus sebenarnya si US ini juga lumayan agresif nih. Karena mereka pengennya harga minyaknya rendah. Ya makanya mereka ibaratnya ketika misalnya Arab Saudinya pangkas produksi, mereka tuh bisa kayak rilis mereka punya special reserve. Jadi kan barangnya banyak, jadi harganya itu bakal ke-maintain. Nah, jadi cuman in overall ini sektor energi ini menurut kita tough ya, karena ada faktor-faktor seperti production itu yang nggak bisa kita prediksi sebenarnya. Itu yang menurut kita jadi resikonya sih. Ya, jadi banyak pertimbangan ya kalau misalkan kita baru mau masuk ke sektor energi. Kalau retail sendiri gimana? Maksudnya melihat akhir tahun harusnya nih sektor-sektor ini tuh menjadi penopang gitu, tapi sepertinya belum terlihat nih pilpres efek kepada sektor retail, consumer, lalu juga telco. Iya, retail sih in overall kita suka ya, maksudnya by business model, by historicals kita lumayan suka gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat data secara historicals tadi Mbak Syaf udah singgung juga terkait dengan pilpres.
Karena kalau kita lihat itu setiap historical pilpres itu ada kontribusi bagus ke perekonomian kita. 0,27% ke kita punya gross domestic product atau GDP. Plus kalau kita lihat dari sisi struktur gitu ya, belanja desanya itu biasanya meningkat, belanja fiskalnya itu juga meningkat gitu. Jadi pasti ada kelihatan lah consumer. Plus ibaratnya kita tahu ya, mungkin setiap pilpres itu kan pasti jatuhnya ada non-official spending, contohnya ya I can say misalnya kayak money politics dan lain-lain. Nah, jadi itu biasanya akan dorong konsumsi di grassroots gitu ya. Di kota-kota kecil, tier 2, tier 3, nah itu pasti akan dorong. Nah, jadi in overall sih sebenarnya buat retail atau consumer sebenarnya kita ngelihatnya bakal positif. Cuma mungkin pertanyaannya kenapa nih Mas kok sebenarnya belum naik ya kalau kita lihat dari sisi posisi sekarang. Karena biasanya spending retailsnya itu akan lebih agresif nanti lebih kerasa nanti di first half itu tadi sih. Jadi kan karena nanti ada di Februari kan ada pemilihannya, menurut kita itu harusnya bisa dorong ya sektor retail in overall. Berarti setelah pemilu ya, setelah pemilihan, setelah penentuan pemenang justru baru berasa di sektor retail itu? Sebenarnya secara historically sih sebelum pemilu During itu harusnya kan sudah berasa ya? terasa. Cuman mungkin I can see kita masih di early stage banget ya gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat debat capres baru sampai 5, ini kita baru starting juga mulai campaign. Jadi mungkin kita akan lebih ngeliatnya nanti di awal-awal Januari. Cuma sekarang sih harusnya udah terlihat sih ya dari sisi retails. Nah, cuman retails yang sebenarnya kita saranin adalah kayak retails yang modelnya bisnis modelnya mainnya di middle to low, bukan kayak middle to high yang kayak contohnya misalnya kayak State, kayak Unilever misalnya itu kan kayak by product pricing kan mereka lebih mahal gitu. Cuman yang mid to low kayak modelnya Mayora, ICBP itu harusnya sih bakal positif ya. Dan selalu ingat bahwa setiap ada bulan Desember itu adalah peak season, bahkan lebih tinggi dibandingkan kayak periode lebaran gitu. Jadi tinggal kita jaga momentumnya sih. Jadi kalau saya sih masih positif ya buat consumer dan juga retail. Oke, baik, dan bagaimana nih proyeksi dan proyeksi dari arah IHSG dan rupiah sampai dengan sisa akhir pekan ini? Dan saya ingin dapat gambaran sedikit saja bagaimana window dressing di akhir tahun ini. Iya, kalau buat IHSG in overall sampai akhir pekan kita lihatnya ruangnya harusnya bakal positif ya. Kita lihatnya ruangnya bakal positif. Rupiah tuh sebenarnya kayak kita lihat dari posisi sekarang kan sebenarnya udah 15.600 itu udah depreciate lumayan dalam ya. Kita lihat rupiah ini penguatannya sebenarnya masih ada sih Mbak Syaf, karena pertama mungkin sesimpel sebenarnya pertama ngeliat dolar indeks ya. Karena kalau kita di global dolar indeks kan lagi lumayan turun ya, atau di XY. Kenapa dolar indeksnya turun? Karena imbal hasil yang dihasilkan obligasinya si Amerika dibandingkan sama negara-negara G7 itu turun. Jadi kan nggak terlalu menarik sebenarnya kan imbal hasilnya. Kalau imbal hasilnya nggak terlalu menarik, orang pasti, oh yaudah deh kita nggak usah beli obligasi US, nggak usah beli US dollar. Rupiah harusnya dorong penguatan. Kedua adalah mungkin kita tahu bahwa posisi kepemilikan asing di Indonesia itu udah nggak setinggi dulu. Dulu zaman-zaman kita sebelum COVID itu kan kita asingnya sampai pegang 40% kan. Jadi PR banget, mereka kayak takut Indonesia gagal bayar, mereka jualan, si rupiahnya bisa melemah sampai 16.000 waktu itu. Nah cuman posisi asing sekarang itu tinggal 15%. Karena kalau kita lihat dari sisi Kemenkeu itu agresif banget ya, dorong retails atau misal domestik institusi buat beli obligasi kita. Jadi porsinya itu banyakkan domestik. Nah kalau domestik yang pegang, rupiah harusnya lebih terjaga posisinya. Nah itu yang sebenarnya menurut kita sih harusnya bakal positif ya. Rupiah kita lihatnya bakal positif. Window dressing in overall selalu positif karena sebenarnya kalau kita lihat secara historically, secara 29 tahun terakhir cuman 4 kali di periode Desember indeksnya itu terkoreksi. Sisanya sih bakal positif karena sesimpel sebenarnya fund manager, pension fund pengen bagusin mereka punya performance fund ya. Nah jadi itu sih harusnya akan jadi drivernya ya. Oke.